Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Kalau untuk fungsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke video kami kali ini. Nah, di video kali ini kami akan berdiskusi. Ya, kita di sini mau ngobrol-ngobrol nih, tapi tetap serius mengenai uang. Nah, apa sih itu uang? Mulai dari pengertiannya, terus kriterianya, jenis-jenis, sampai kegunaannya juga, fungsi itu ya di kehidupan kita. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih itu uang? Nah, kalau yang dinamakan uang itu, aku sederhanain aja ya. Uang itu alat tukar yang sah dan yang diterima oleh masyarakat, yang digunakan untuk membeli barang atau jasa, dan semua orang mampu menerimanya. dan uang itu juga diakui negara ya, jadi bukan semua benda kamu sebut dengan uang. Nah, betul banget. Dulu sebelum ada uang, sebagian orang memakai sistem yang namanya barter. Nah, tapi sistem barter ini di masa dulu itu sangat ribet karena sesama orang itu harus saling mempunyai kebutuhannya masing-masing untuk melakukan barter. Nah, makanya muncul sistem uang. Jadi bisa dibilang uang itu adalah yaitu buat hadir itu buat mempermudah transaksi ya. Ya, betul. Nah, sekarang kita masuk ke kriteria uang ya. Kenapa sih uang itu nggak bisa sembarangan benda dan lemah? Nah, kalau menurut saya ya, beberapa kriteria supaya uang itu bisa berfungsi dengan baik. Yang pertama, uang harus diterima secara umum, jadi seluruh masyarakat harus bisa menerima kehadiran uang tersebut. Kalau nggak diterima masyarakat, ya percuma dong. Walaupun hasilnya bisa dipakai, terus bentuknya menarik. Nah, betul banget. Yang kedua, uang harus tahan lama, nggak gampang rusak, dan yang ketiga mudah dibawa dan disimpan. Oke, makanya uang kertas dan logam masih dipakai sampai sekarang ya. Nah, ya betul banget. Keempat, nilainya itu harus stabil. Jadi nilai mata uang ini tidak sering turun secara drastis dan mengakibatkan orang menjadi rugi. Kelima, ada poin mudah dibagi dalam berbagai macam pecahan. Dan terakhir, sulit untuk dipalsukan. Ini beberapa kriteria uang yang mungkin secara umum ya. Oke, dari sini kelihatan ya kalau uang itu bukan hanya alat buat pertukaran, Nah, tapi sebuah kepercayaan. Nah, betul banget. Lanjut ya, kita membahas tentang jenis-jenis uang di sini. Naja, Mas Naja, jenis-jenis uang dibagi berdasarkan apa ya? Nah, secara umum uang itu dibagi berdasarkan bahan dan lembaga yang mengeluarkannya. Nah, kalau berdasarkan bahan itu ada dua jenis mata uang. Yang pertama ada uang logam dan uang kertas. Yang paling sering kita pakai itu uang logam dan uang kertas. Nah, kalau berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya ada yang dinamakan uang kartal dan uang kira. Oke, selanjutnya kita akan ke fungsi uang. Nah, Mbak Ijel ini tahu nggak fungsi uang itu apa sih? Pasti kalian tahu lah ya fungsi uang itu buat apa, tapi untuk lebih jelas lagi saya jelaskan. Kalau untuk fungsi uang itu pastinya yang pertama buat beli barang dan jasa ya Mas, atau bisa dijadikan sebagai alat transaksi. Begitu ya. Terus Yang kedua apa ya? Nah, itu apa? Ada yang tahu di sini? Itu kayaknya mungkin buat satuan hitung sih. Jadi kita bisa nentuin harga suatu barang itu lewat dari nilai uangnya ini. Oh, begitu ya Mas Naja. Uang itu sebagai alat transaksi yang sah ya. Misalnya buat bayar pajak atau buat bayar utang piutang. Oh, begitu ya Mbak Ijel. Nah, tentunya ini ada lagi nih ya. Oke, saya Mungkin jelaskan. Mas Wahyu. Oke, saya yang menjawab ya. Kalau yang terakhir ini buat kayak kita itu bisa sebagai alat ukur nilai kekayaan kita ya kan. Boleh, bisa. Iya kan? Terus, tapi lo ya, itu uang juga bisa dipakai atau disimpan untuk masa depan kita. Gitu. Tapi jika terkena inflasi bagaimana mengatasinya? Gimana ya Mas? Wah, gimana tuh ya? Ada cara nggak sih?
Din, kalau uang yang terkena inflasi, artinya nilai uang itu menurun, jadi daya belinya berkurang. Pasti itu. Pasti. Uang yang kita simpan sekarang tidak bisa membeli barang banyak karena sudah banyak sebelumnya. Nah, cara mengatasinya itu yang pertama ada, jangan menyimpan uang terlalu lama tanpa tujuan. Oke, baik. Mungkin lebih baik dialokasikan dengan lebih bijak. Dan yang kedua, ada uang yang diinvestasikan ke instrumen yang nilainya berpotensi mengembangkan inflasi, mengimbangi inflasi tersebut, seperti emas, gitu ya. investasi lain yang kemampuannya bisa mengimbangi inflasi. Terus yang ketiga, ada kita perlu mengatur pengeluaran dan memprioritaskan kebutuhan supaya uang tetap digunakan secara efektif. Itu yang cara ketiga. Nah, meskipun inflasi tidak bisa dihindari, dampaknya bisa kita minimalisirkan dengan mengelolakan uang yang sangat cerdas. Seperti itu, Mas. Gitu ya Mas Aja. Gitu. Ada tambahnya? Mungkin banyak. Banyak bisa menambahkan. Enggak sih mas, udah sih dari saya. Oh, cukup ya. Oke, dari diskusi kita kali ini bisa kita simpulkan bahwa uang itu punya peran penting ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, uang harus memenuhi kriteria lah. Kalau buat kriteria uang tadi ya, uang tuh harus memenuhi kriteria supaya bisa berfungsi dengan baik. Dan dengan berbagai jenis serta fungsi uang kan untuk mempermudah ekonomi masyarakat ya. Oke. Demikian dari diskusi kami kali ini yang membahas tentang uang mulai dari pengertian, kriteria, fungsi sampai jenis-jenisnya ya di sini. Semoga diskusi ini bisa menambah pemahaman teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.